Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat bertemu kembali di dalam acara market review yang diadakan oleh G-Club dan AMTA ya, yang bergabung dalam Perkumpulan Investor Pasar Modal Indonesia. Malam ini seperti telah di-share di grup, maka Pak Angelo sudah minta izin untuk tidak hadir karena beliau ada acara kerohanian ya di Pulau Nun Jauh di sebelah utara Pulau Jawa, tepatnya Jawa Tengah, yaitu di Karimun Jawa ya. Saya kira mungkin juga kalau beliau sampai bergabung, saya tidak yakin apakah sinyalnya cukup baik di sana sehingga beliau bisa share di sini. Jadi selamat malam. Acara ini akan kita mulai. Ya. Seperti diketahui bahwa sebelum acara ulasan ini dimulai, ya. Selamat malam Bu Widi ya. Acara ini dimulai, maka kita persilakan di grup mengajukan kira-kira saham-saham apa aja yang ingin diulas ya. Biasanya ulasan berdasarkan ulasan AMTA dari Pak Angelo dan ulasan G-Club application dari saya. Pada malam ini ada 50 permintaan ulasan saham. 50 permintaan ulasan saham. Dan untuk mempermudah, maka ulasan saham ini saya akan ulas dua-duanya, baik dari fundamental analisis maupun technical analysis, ya. Terutama outputnya berdasarkan market informasi atau informasi-informasi yang kita bersama langganan dari salah satu market info provider ya. Jadi nanti kita tidak akan memisahkan saham-saham apa saja yang akan dibahas secara fundamental dan saham-saham apa saja yang akan dibahas secara teknikal ya. Tapi kita akan membahas semuanya, 50 saham itu secara fundamentalnya, terutama apakah saham tersebut dalam keadaan sedang under value atau tidak ya, apakah memberikan upside potensial atau tidak,
nanti kita lihat bersama. Itu dari sisi fundamental. Sedangkan dari sisi teknikal, apakah saham-saham tersebut memberikan tanda-tanda buy atau sell, baik pada jangka pendek, pada daily chart, weekly chart, maupun monthly chart. Untuk diketahui bahwa dari segi teknikal, ya, untuk Anda yang telah belajar technical analysis, bahwa belum tentu setiap time frame itu sinyalnya sama. Bisa saja time frame jam-jaman atau intraday, sinyalnya berbeda dengan sinyal daily chart. Bisa saja sinyal jam-jaman atau menit-menitan di intraday itu strong sell, akan tetapi di daily chart-nya misalnya strong buy. Jadi perlu diingat bahwa ini akan Anda lihat nanti bahwa tidak sama ya buy and sell signal pada setiap time frame tertentu, baik itu intraday yang terdiri dari menit-menitan, jam-jaman, ya, maupun daily chart, maupun weekly chart, maupun monthly chart. Itu semuanya bisa berbeda. Nah, ini perlu oleh karena itu, Anda sangat penting untuk menentukan di time frame mana Anda akan bertransaksi. Apakah di time frame intraday, apakah di time frame day trader, apakah di time frame weekly sebagai momentum investor, apakah Anda swing trader, ataukah Anda investor jangka panjang. Nah, ini sangat perlu sekali Anda untuk menentukan di mana Anda berada. Terutama penting juga Anda harus menentukan apakah Anda seorang trader ataukah seorang investor. Baik, kita sekarang langsung meningkat kepada acara membahas market pada akhir, sebentar saya share, market pada akhir minggu ini. Jadi market pada akhir minggu ini ya. Baik, kita lihat di sini. Kita mencoba untuk membahas IDX atau IHSG yang ditutup pada hari ini. Seperti diketahui tadi ya, market ditutup negatif 66,18 poin, 66,10 mohon maaf, atau 0,96% ya, 0,96% ya. Itu. Nah, sekarang kita lihat. Saya mengatakan tadi bahwa bagaimana chart yang berlaku tadi siang ya. Sinyal-sinyal apa aja yang keluar di tadi siang. Saya ingin sampaikan kepada Anda sekalian bahwa setiap time frame di sini saya sampaikan ada 5 minute charts, ada 15 minute charts, ada 30 minute charts, ada jam-jaman, ada 5 jam, ada daily chart, ada weekly, dan ada monthly ya. Oke, jelas tadi setiap intraday time frame tadi, karena memang marketnya sedang bearish sekali, kita melihat misalnya 5 minute chart mengeluarkan strong sell. Ini adalah sebagai hasil analisa, sebagai konklusi analisa dari beberapa analis ya, yang dikumpulkan oleh market provider tersebut, di mana di sini dari segi moving average misalnya 10 orang mengatakan tidak ada seorang pun mengatakan buy. Akan tetapi 12 analis mengatakan sell. Ya, technical indicator
tidak ada seorang pun yang mengatakan buy, 5 mengatakan sell. Oleh karena itu, konklusinya adalah strong sell dari segi moving average dan sell dari technical indicators. Nah, ini berdasarkan technical indicator ini, kalau kita scroll ke bawah, ada semua ya indikator. Di sini diperlihatkan indikasi-indikasinya. Indikator masing-masing indikator itu mengeluarkan sinyal-sinyal apa saja. Di sini hampir seluruhnya merah, mengeluarkan sinyal jual untuk 5-minute charts ya. Akan tetapi konklusinya, summary-nya atau kesimpulannya adalah strong sell untuk IHSG tadi siang. Sekarang kita lihat 15 menit, chart 15 menit masih strong sell. Chart 30 menit strong sell, hourly strong sell, 5 hours strong sell, lalu daily strong sell juga. Jadi di sini kita harus hati-hati bahwa market memang keadaannya sedang sangat bearish. Kita sekarang lihat weekly ya. Weekly-nya masih sell, strong sell. Nah, sekarang mari kita lihat monthly-nya. Monthly-nya malah berbeda. Monthly kan monthly chart kan untuk investor jangka panjang. Justru kebalikan dari time frame yang lebih pendek sebelumnya, justru pada monthly chart sinyalnya adalah strong buy dan buy. Artinya apa? Jika Anda menempatkan diri sebagai trader, maka Anda sebaiknya rely kepada chart-chart yang lebih pendek sebelumnya. Ya. Dan ini kalau Anda langganan, sebetulnya Anda tidak usah langganan kalau ini, ya. Anda cari di investing.com, ya. Sinyal-sinyal ini akan keluar. Yang Anda harus langganan adalah terutama fundamentalnya. Sekarang saya ingin coba membandingkannya dengan saya pada tahun 2010 atau 9 saya membeli apa yang dinamakan dengan Elliott Wave Prognosis ya. Nah, kita melihat Elliott Wave Prognosis di sini. Keadaan kalau untuk berdasarkan time frame yang pendek sekarang ini ya. Mudah-mudahan ini kelihatan apanya? Gambarnya. Saya mohon di chat room apakah kelihatan ini? Atau dibuka ya ingin menjawab apakah ini kelihatan gambar ini? Kelihatan ya. Kelihatan ya. Baik, kita lihat apakah konsisten dengan apa yang dikatakan tadi oleh investing.com dengan output yang dikeluarkan oleh Elliott Prognosis yang saya beli pada sekitar 12 atau 13 yang lalu. Semuanya mengatakan ya. Ya, semuanya mengatakan sell. Ya. Time frame minor, minutes dan lain-lain. Kalau Anda belajar dulu pernah Anda mungkin belajar Elliott Wave dari Pak Wijan Pontus ya, Bu Widi juga mungkin Anda diberikan pelajaran ini. Nah, ini kan yang paling pendek nih, daily. Akan tetapi coba kita seperti diketahui bahwa Elliott Wave ini ada beberapa time frame lagi ya. Kita melihat itu adalah tadi minuet, yang namanya ini minuet. Kita cek lagi misalnya di minute. Ya, di time frame yang lebih tinggi. Ya, kita sedang menganalisa. Mari kita lihat outputnya bagaimana. Jadi dia sedang menghitung, analyzing the progress di sini ya. Jadi mohon bersabar, kita tunggu hasilnya bagaimana ya. Untuk di time frame yang lebih tinggi.
Itu. Nah, di sini ada yang positifnya, akan tetapi juga kalau dikatakan uptrend, dia kalau positifnya itu lebih dari satu. Semuanya harus netral, harus uptrend. Sedangkan ini tidak. Malah ada down, ada up, ada down, jadi indecisif. Nah, sekarang coba kita melihat primary. Lebih panjang tadi adalah mungkin monthly charts ini. Monthly charts. Jadi dari sini kesimpulan untuk trader-trader jangka pendek bahwa dalam jangka pendek IHSG masih akan nampak tertekan ya berdasarkan Elliott Wave ini. Masih akan tertekan. Akan tetapi bagaimana untuk para investor? Kita lihat jangka panjang ya. Nah, di sini Anda lihat ya dalam kotak ini. Instead of merah, justru secara jangka panjang dia masih positif. Dengan targetnya bisa mencapai 7.800, 9.000, dan selanjutnya. Malah kalau tertembus target-target tersebut, mereka bisa mengarah ke 13.897 dan 13.987. Ini apa yang pernah saya presentasikan pada presentasi yang lalu, bahwa market di dalam jangka panjang itu predictable ya. Dan predictable dan lebih aman. Sedangkan dalam jangka pendek dia sangat fluktuatif dan riskan ya. Sangat fluktuatif dan riskan. Oke. Jadi ini ulasan mengenai IHSG. Kesimpulannya adalah bahwa di dalam jangka pendek IHSG kita harus berhati-hati bahwa kemungkinan dia masih akan mengarah ke itu yang lebih pendek ya, yang lebih rendah, target yang lebih rendah. Coba kita lihat lagi target yang lebih rendahnya. Tadi belum saya sebutkan targetnya. Sekarang dia sedang hitung lagi. Di sini kita lihat analysis in progress ya. Jadi sedang dilaksanakan, sedang dihitung oleh mereka. Nah, di sini kelihatan negatif semuanya. Dengan sasarannya bahwa kemungkinan di dalam jangka pendek ini dia jatuh ke angka 6.754 ya. 6.715. Demikian saya kira mengenai IHSG. Selanjutnya kita akan meningkat kepada ulasan yang lain-lainnya ya. Sekarang mungkin kita akan ulas fundamentalnya. Nah, ini fundamental dari 50 saham yang ditanyakan oleh Anda di dalam Fit Me Gold. Ada yang menanyakan Wasa. Wasa downside. Dia sudah overvalue, terlalu mahal ya. Jadi hati-hati mereka yang akan membeli Wasa karena harganya sudah terlalu mahal. Selanjutnya BRMS. Dia fair-fair aja, akan tetapi juga downside ya. Jadi dia downside ya. Ya fair ya. Belum undervalue. Selanjutnya AMRT juga ya, dia fair ya, terlalu mahal ya, minus 8,5%. Demikian juga Temas ya, dia fair value-nya ya, karena 1,7% ini kan hampir nol lah ya. Jadi harganya harga wajar aja dia kalau Temas ini.
Tetapi kan kita kalau sebagai investor kan mencari saham-saham yang under value. Mari kita lihat sekarang, ada pertanyaan lagi, karena saya akan jawab ini mengenai 50 saham seluruhnya ya. Ada pertanyaan lagi adalah mengenai saham UFOE, UFO ya, UFOE. Ini juga fair value-nya, jadi belum terlalu murah, belum murah ya, malah karena minus agak kemahalan sekitar 1,8%. Lalu Panin Life ya, fair, belum under value ya. Oke, ada upside-nya 8,8%, tetapi upside-nya 88%, ya kalau dikatakan oleh Pak Angelo sih trading range-nya tidak terlalu tidak terlalu signifikan. Demikian juga Tebik, pertanyaannya ada Tebik juga, dia belum murah ya, belum murah harganya. Ingat ya, belum murah tapi belum tentu jelek ya. Jadi di sini sahamnya dikatakan bahwa masih harganya fair ya. Jadi wajar lah harganya. Akan tetapi kembali yang kita cari untuk investasi, untuk investor adalah saham-saham yang under value. Nah, di sini demikian juga NFCX itu masih fair, Tower juga masih fair ya. Panin juga masih fair ya. Meskipun ada upside-nya 9%, tapi 9%-nya kalau investasi panjang banget hasilnya hanya 9% untuk apa? Nah ya. Demikian juga MTEL 9,8%, ya. SBMA oke, naik 12 lebih tinggi 12,4%, tapi investasinya ke jangka panjang. Masa sih hanya dapat 12,4% misalnya 2-3 tahun. Kita kan inginnya yang lebih tinggi. Indo demikian juga masih 13%, ya baru upside-nya, ya. Jadi masih fair, dia belum under value. Inco juga belum terlalu bagus upside-nya. Kita tentukan aja misalnya yang upside-nya bagusnya oke lah yang di bawah 30, yang sampai 30% mungkin ya, di atas 30%. Tapi mereka ini masih di bawah 30% kalau kita jadikan 30% sebagai acuan. Akra juga masih 8,8%. Ini untuk investasi ya, maaf ya, bukan untuk trading. Investasi ya. Karena yang dikatakan adalah, ditanyakan adalah fundamental tadi di dalam pertanyaan Anda. Selanjutnya Cars juga belum terlalu ya. ICBP belum terlalu juga. Nah, di sini kita melihat bahwa ternyata ukuran mereka itu misalnya kalau sudah upside-nya di atas 25% sudah mulai under value. Jadi bagus untuk investasi. Kita melihat Elsa masih bagus, ya 35,9%. Kita melihat SMDR 31%. Kita melihat SIMP 33,6% upside-nya, dia under value. Lalu Pegas masih 36,2% under value. Lalu BBRI 38,3% under value. Antam 38,39% under value. Harum masih 39,1% under value. Excel 42% under value. LPPF 42,3%, upside-nya under value. Lalu 43% untuk SMGR, jadi under value. Lalu AISA 43% juga under value. Maaf, 42%, bukan 43% ya. Lalu TB 45% under value. Astra 47%, INDF
48,4% under value, IPTV 127, maaf, 52,1% upside-nya. Ini under value-nya tambah tinggi, upside-nya tambah bagus, ya. Selanjutnya MLPL 67,14% upside, lalu WIRK ya tidak terdetek ya, tidak terdetek. ITMG 49,% ya. Lalu LSIP 49,4%, PTBA 59% upside-nya, ESA 64,8%, ACE, nah ACE hati-hati karena disebutnya sangat under value tapi bargain. Ini akan saya lihat lagi mengapa dikatakan demikian untuk ACES ya, ACES ya. Nah ini semua ini berdasarkan analisa yang dilakukan oleh provider yang kita assign bersama ya berdasarkan informasi saya kepada Anda sekalian ya. Oke. Sekarang kita mulai ke teknikalnya. Tapi saya ingin sampaikan bahwa Anda jangan kaget ya. Karena saya ulangi lagi ya. Setiap time frame itu sinyalnya berbeda. Anda nanti akan lihat. Oke, saya telah masukkan 50 saham. Karena apa? Saya istilahnya mengatakan, oke, masukkan saham aja. Ada saham kira-kira 10 saham yang dimasukkan last minute ya, kira-kira sebelum jam 6 tadi ada 10 saham tambahan. Maka dengan mudah saya masukkan aja saham-saham itu. Karena ini komputer, teknologi, mereka hitung dengan cepat sekali. Ya. Oke, sekarang kita meningkat dari fundamental ke technical. Oke ya, kita melihat secara teknikal sekarang. Saham-saham apa saja, saya ini berdasarkan daily ya. Saya coba shortingnya berdasarkan daily. Oke. Anda akan lihat ya di sini saham-saham yang hijau ini semua adalah hampir dikatakan strong buy semua. PTBA, Pegas, Akra, Panin, Sumber Alvaria Trijaya itu kodenya saya lupa apa, tapi ini PNLPF, Panin Investasi ya. Lalu RMK Energi, RMKE, strong buy, Inco, strong buy, ya NFCX juga strong buy. Tetapi Pak, kenapa kok tadi maaf, tadi kok di strong buy ya di periode-periode waktu tertentu malah strong sell. Nanti saya sudah jelaskan tadi bahwa ada perbedaan. Nah, sekarang yang ingin saya jelaskan lagi adalah di sini ada yang merah ya. Mungkin Anda bertanya, Astra katanya fundamentalnya baik. Kok strong sell? Lalu tadi dikatakan Indosat, ISAT fundamentalnya baik. Kok strong sell? Lalu banyak lagi yang dikatakan oleh fundamental tadi semuanya baik, termasuk Bank Rakyat ya di sini misalnya BBRI ya. Kok strong sell di sini? Yang tadi ditanyakan kan fundamental, sedangkan ini adalah teknikal, kinerja teknikal ya.
Ini kinerja teknikal, di sini teknikal. Lalu kita melihat lagi, ya, dari saham-saham yang Anda tanyakan tadi, sebanyak 50 saham di permintaan ulasannya, kita bisa melihat juga performance-nya, kinerjanya selama 3 tahun terakhir itu bagaimana. Nah, kita melihat misalnya dari kinerja, mulai dari 3 tahun lah. Dari 3 tahun, kelihatan bahwa Temas itu paling oke. Samudra, SMDR oke. Akan tetapi belum tentu kinerja masa lalu itu mencerminkan kinerja masa kini. Buktinya apa? Di sini dia merah. Ya. Ini adalah kinerja-kinerja saham. Saya scroll pelan-pelan ya, supaya Anda nanti di YouTube bisa melihat lagi, melihat satu persatu kinerjanya dari 3 tahun yang lalu sampai tahun ini, sampai dengan tanggal 14 Februari, bagaimana ini tahun ini, awal tahun ini, sampai dengan 14 Februari, yang year to date ini ya. Nah, ini yang jadi saya akan, karena saya scrollnya mulai dari 3 tahun, ya, shortnya mulai 3 tahun, saya akan scroll ke bawah pelan-pelan supaya Anda di dalam YouTube nanti bisa melihat kinerja saham-saham ini. Ya. Ya, jadi Anda bisa melihatnya kinerja saham-saham tersebut. Sekarang mari kita melihat satu demi satu saham yang Anda tanyakan secara teknikalnya. Ini saya cepat saja ya. Ada 50 saham. Jadi saya mulai, karena ini yang waktu yang akan datang, saya tidak akan membahas intraday chart-nya untuk hari ini, hari Jumat. Saya akan membahas daily chart-nya saja, dan weekly chart dan monthly chart. Mari kita lihat sekarang saham Temas ya. Saya akan lihat teknikalnya, technical analisisnya. Ini saham Temas ya. Temas overview. Supaya lebih enak kita gambar chartnya ya. Akan tetapi lalu technical ininya, technical outputnya bagaimana? Saya akan mulai saja dari daily chartnya. Daily chartnya, moving average menunjukkan sell, technical indicator semua menunjukkan strong buy untuk Temas. Ya. Lalu weekly chart-nya strong sell, netral ya. Lalu untuk monthly buy. Jadi ini untuk Temas, untuk istilahnya untuk investor silahkan buy ya untuk Temas ya. Dan ini adalah hasil kesimpulan yang nama strong buy ini, summary ini atau kesimpulan ini adalah hasil dari seluruh informasi yang ada di sini, yang akhirnya mereka mengambil kesimpulan strong buy ya. Selanjutnya kita meningkat, sekarang tadi Temas sudah. SMDR. Kita langsung aja ke technical ininya, technical. Ops, maaf, salah pencet. SMDR ya.
Technical analisisnya. Nah, ini untuk trader ya, technical analysisnya, maaf, bukan untuk investor nih. Investor udah tadi yang pertama ya. Daily chart, strong sell. Weekly chart, sell. Untuk investor, strong buy. Silakan. Jadi untuk jangka pendek, jangan diambil dulu. Untuk jangka pendek, jangan diambil dulu. Kita meningkat sekarang ke Harum. Ini saya sampaikan untuk Anda ya. Untuk technical analysis ini free ya. Jadi tidak berbayar, hanya untuk premium yang berbayar, yang tadi, yang ini yang berbayar nih ya. Yang ini yang berbayar. Nah, ini Harum Energy, kita lihat misalnya fundamentalnya perusahaan ini excellent ya, excellent. Tadi kan di dalam fundamental analysis juga dilihat excellent. Nah, sekarang kita lihat technical analysisnya. Excellent kok. Jual katanya. Mungkin aja nggak ada yang bilang begitu. Oke, technical analysisnya, daily-nya. Strong sell. Ya, namanya memang trading. Trading itu dulu kalau jangka pendek sangat fluktuasi, sahamnya naik turun dengan cepat. Tapi dalam jangka panjang dia lebih predictable. Jadi dikatakan bahwa dalam jangka panjang Harum itu akan tadi karena perusahaannya excellent, maka upside potensialnya cukup baik. Weekly-nya bagaimana? Harum. Netral ya, weekly-nya, tapi moving average-nya sell ya. Lalu monthly-nya buy. Jangka panjang, silakan. Harum. Kita lihat juga tadi fundamentalnya excellent. Nah, kita sekarang meningkat kepada setelah Harum, Surya Era Perkasa. ESA ya. ESA. Nah. Company skornya secara fundamental dia great ya. Tapi teknikalnya apakah waktunya untuk dibeli, waktunya dalam jangka pendek itu untuk trading boleh beli atau tidak, kita lihat di technical analysis. Oke, daily charts dari ESA, sell, netral dan strong sales. Technical indikatornya strong sell. Anda bisa cek lagi sendiri di chart Anda, apa iya lihat Bollinger-nya, lihat stokastiknya, atau lihat indikator-indikator lainnya. Jangan Anda asal percaya ini saja. Lihat lagi juga. Anda harus check and recheck. Ya. Check and recheck. Ya. Lalu weekly-nya. Sell. Monthly-nya. Buy. Ya. Perusahaan ini great kan tadi. Jadi untuk jangka panjang, untuk investasi silakan. Jadi bedakan antara investasi dan trading. Selanjutnya setelah ini NFCX. Perusahaannya tidak great, tidak excellent, tapi oke-oke aja lah, good. Ya, NFCX ini. Oke-oke aja, perusahaannya good ya. Tapi mari kita lihat teknikalnya sekarang bagaimana. Kita lihat, karena untuk minggu depan, jadi yang 5 jam ke belakang itu kan 5 jam ke depan kan minggu depan, adanya hari Senin, sekarang jam-jamannya, sekarang sudah lewat. Jadi kita kira-kira daily charge-nya buy, ya, NFCX, ya, buy, weekly-nya strong buy, monthly-nya strong buy. Wah, ini silakan yang memilih NFCX, akan tetapi saya ingatkan kembali, lihat dulu kembali
charts-nya secara visual oleh Anda. Anda kan sudah belajar technical analysis, bagaimana menggunakan indikator atau price action, candlestick, dan lain-lain. Jadi artinya apa? Moto teliti sebelum membeli, meskipun ada di sini advice strong buy, Anda teliti dulu sebelum membeli. Ya, weekly chart-nya oke, daily chart-nya oke. Ya. Lalu kita meningkat sekarang kepada bumi. Ya, Bumi Resources, ya. Oh, Bumi Resource Mineral, BRMS, bukan bumi, bukan bumi, BRMS. Bumi Resources Mineral. Tadi perusahaannya fair-fair saja, over value, akan tetapi untuk trading itu nggak lihat over value, under value, dan lain-lain. Lihat pergerakan chart hariannya aja. Apakah dia bisa, meskipun dia fair, over value, ya, perusahaannya tidak, keuangannya tidak, kinerja keuangannya tidak begitu baik. Kalau gerakan harganya binal naik 24%, lalu ARB-nya hanya 6,7%, mengapa tidak diambil? Sekarang untuk itu mari kita lihat teknikalnya. Kita lihat teknikalnya di sini. Ya, sedang searching. Oke, kita mulai dari daily untuk BRMS, strong sell. Weekly, strong sell. Monthly, netral. Jadi, nah dari sini monthly netral artinya memang dia tidak terlalu baik untuk investasi, ya. Jadi kalau kelihatan sekali bahwa BRMS ini karena harganya naik tinggi, akan tetapi dia daily-nya strong sell, tadi mereka main intraday lah. Setelah itu kita lihat sekarang ITMG. ITMG ini good, pokoknya perusahaannya excellent, prima nih saudaranya. Apakah waktunya untuk ditradingkan? Mari kita lihat analisa teknikalnya. Mari kita lihat analisa teknikalnya di sini. Kita bisa melihat mulai dari daily, netral, dan buy sell. Jadi hati-hati kalau ada dua buy and sell, dia ambivalen, ya. Jadi kita harus hati-hati. Weekly, strong buy. Monthly, strong buy. Bagus untuk investasi. Ya, bagus untuk investasi untuk ITMG, ya. Selanjutnya kita meningkat kepada setelah ITMG yang ditanyakan tadi adalah AMRT, ya. Kita melihat perusahaannya skornya great, bagus, ya, tapi di bawah excellent. Apakah untuk bagus untuk trading di dalam jangka pendek ini? Kita bisa melihat, ya, di dalam jangka pendek tentunya kita melihatnya dari daily-nya. Strong buy, ya. AMRT strong buy. Weekly-nya strong buy, monthly strong buy. Jadi kelihatannya untuk trading oke, untuk investasi oke. Ya. Lalu kita melihat lagi sekarang setelah ITMG, AMRT adalah
Wasa. Wasa tadi kelihatannya kemahalan ya. Akan tetapi biar kemahalan, kalau perusahaannya tidak terlalu oke-oke amat lah, fair-fair aja dia, ya, ukuran biasa-biasa aja. Tapi secara teknikal bisa saja, karena ini kan kalau terutama saham sama di bawah 1.000 itu dengan mudah istilahnya ditradingkan oleh the big money, bandar ya. Kita lihat strong sell, buy, moving average. Tapi ingat ya, moving average itu adalah lagging indicator. Jadi buy-nya itu harus hati-hati. Dan indikatornya untuk daily strong sell, untuk OASA ya. Nah, kalau weekly-nya dan monthly-nya karena bisa tidak kemahalan meskipun ini dia tidak bisa weekly-nya tadi tidak bisa diakses. Nah, weekly-nya strong buy. Ya. Ini masa ya. Ya, weekly-nya strong buy. Oke, sekarang kita meningkat. Habis puasa adalah Panin Financial ya. Fundamentalnya bagus-bagus saja ya, tidak di atas fair ya. Yang hijau sekali ini adalah excellent, yang hijaunya lebih muda great ya. Ini adalah good, yang di tengah-tengah ini good. Jadi di tengah, tapi apakah teknikalnya menunjukkan untuk hari Senin kira-kira bagaimana? Kita lihat dulu. Ya, kalau baik karena kalau weekly dan monthly itu untuk analisa fundamental. Akan tetapi satu lagi ingin saya tanyakan ya, kalau daily chart-nya itu menunjukkan ini daily chart strong buy, alangkah baiknya weekly-nya juga strong buy. Nah, ini daily chart dan weekly chart adalah strong buy. Jadi silahkan PNLF. Ini Pak, kalau bicara soal triple screen misalnya, lihat apakah chart jangka pendeknya sedang ada sinyal apa. Chart yang lebih panjangnya harus searah dengan sinyal tersebut. Contohnya di sini Panin PNLF daily-nya chart jangka yang lebih pendek dari weekly adalah strong buy. Alangkah baiknya ya weekly chart-nya juga buy. Jadi ini silahkan diambil ya. Nah, weekly chart-nya adalah buy. Selanjutnya kita meningkat kepada setelah Panin adalah tower. Tower perusahaannya ya di tengah-tengah aja, di tengah-tengah ini good lah, di tengah-tengah, tapi tidak great, tidak excellent. Mari kita lihat teknikalnya, terutama kalau untuk trading kita lihat daily ya, strong sell, weekly-nya strong sell, hindarkan ya. Untuk TBIC, bukan tower ini, untuk TBIC ya. Selanjutnya kita meningkat setelah TBIC adalah PTBA. PTBA itu excellent nampaknya ya. Excellent di sini, akan tetapi apakah untuk trading saatnya masuk atau tidak?
Kita lihat technical analisisnya. Daily-nya strong buy. Weekly-nya buy, strong buy. Perusahaannya excellent. Saya nyicil PTBA. Oke. Meskipun dia turun, akan tetapi strong buy ya. Daily-nya strong buy, weekly-nya strong buy. Oke, selanjutnya kita meningkat kepada PTBA aneka tambang. Saya ulangi, silahkan Anda bisa melihatnya sendiri ya di Investing.com karena ini tidak berbayar. Yang berbayar tuh ini tuh yang ada tanda premiumnya. Ini nih ada premiumnya. Ini berbayar. Ini semuanya premium, ini berbayar dan bayarannya 1 tahun cukup mahal ya. Karena ini fundamental untuk investor. Jadi kalau untuk Anda silahkan di ini aja nih di nah ini www.investing.com/equities/aneka tambang. Cari aja di situ, akan kelihatan. Nah, aneka tambang great ya, tidak excellent ya. Teknikalnya ini cukup banyak nih, ada 50 pertanyaan ya. Daily-nya strong sell, weekly-nya strong sell. Jadi hindarkan. Setelah aneka tambang, kita meningkat kepada Inco. Inco tadi loncat harganya, perusahaannya saya kira great kalau tidak salah ya, great perusahaannya. Akan tetapi apakah untuk trading minggu depan dia memberikan peluang atau tidak, kita bisa lihat dari technical analysis. Ingat technical analysis ini ya, kriterianya dibikin oleh si provider ya. Mungkin Anda mempunyai kriteria yang lain yang kemungkinan hasilnya bertentangan, akan tetapi disclaimer ya, ini kriterianya diberikan oleh provider yang belum tentu kriteria itu sama dengan yang Anda miliki. Jadi selalu ada disclaimer-nya. Oke, untuk aneka tambang, maaf, untuk Inco bukan aneka tambang, strong buy, ya, strong buy. Weekly-nya kita lihat searah atau tidak. Nah, weekly-nya searah. Silakan Inco. Saya udah punya. Silakan Inco. Selanjutnya kita melihat lagi di samping Inco, Sarana Menara Nusantara, Tower secara fundamental, secara perusahaan great ya, perusahaannya tidak excellent tapi bagus, great ya. Jadi mengarah ke 80, poinnya tuh 8 lah ya. Kalau kita hitung misalnya yang kuning itu 5, yang ini 4, yang ini 2 lah gitu ya. 2, 4, 5, 8, 10. Yang excellent itu 10 angkanya ya. Baik, technical analisisnya bagaimana? Kita lihat karena ini untuk minggu depan, kita abaikan untuk daily, untuk intraday time frame-nya ya. Oke, strong sell untuk tower strong sell. Ini saya tidak menyarankan karena weekly-nya pun
ada ambivalen, ada buy, ada sell, ya. Jadi tidak firm, ya. Selanjutnya kita mengarah sekarang ke pertanyaan saham berikutnya. Di samping itu adalah panin sudah Akra. Akra kita lihat di sini perusahaannya secara fundamental ya great, ya, jadi 8 lah angkanya, ya, belum 10. Technical analisisnya daily-nya strong buy, weekly-nya strong buy. Silakan Akra diambil. Oke, selanjutnya kita meningkat kepada setelah Akra, Panin Invest. Panin ya, PNIN, Panin. Perusahaannya secara fundamental ya angkanya di tengah-tengah lah 6 ya. Untuk dikatakan tidak ada tapi 6 lah. Ya. Angkanya 6. Jadi sekarang teknikalnya kita lihat. Daily-nya bagaimana Panin ini? Strong buy, weekly-nya strong buy. Silakan Panin diambil. Selanjutnya multipolar MLBL. Perusahaannya skornya wah, multipolar maaf skornya ini di bawah 5 jadi ya. Saya hindarkanlah untuk investasi. Kalau skornya di bawah 5 ini. Ini angkanya di sini jelek 4 ya, tapi teknikalnya karena belum tentu saham-saham kacangan yang tidak ada untungnya, nggak ada juntrungannya, tergantung bandarnya. Bandar ikan teri pun bisa mempermainkan menaik turunkan harga saham terus, apalagi harga saham-saham yang gocapan ya atau di bawah cepek lah gitu ya. Oke, daily-nya strong sell, MLPL silahkan secara teknikal dan fundamental silahkan dihindarkan MLPL dulu ya. Kalau secara teknikal MLPL yang fundamentalnya tidak bagus bisa saja memberikan kesempatan. Banyak itu saham-saham yang demikian yang saya lihat ya. Lalu Salim Infomas Pratama. Salim Infomas Pratama. SIMP. Perusahaannya great ya. Tapi apakah untuk trading hari Senin nanti dia memberikan peluang atau tidak? Kita lihat di sini. Oke, daily-nya strong sell, weekly-nya strong sell. No. Jadi hindarkan dulu Salim SIMP ya. Selanjutnya Sido. Perusahaannya cukup bagus, 8 angkanya ya. Sekarang apakah memberi peluang untuk trading, terutama untuk day trading? Kita lihat hasilnya di sini. Daily-nya bagaimana? Strong sell. Weekly-nya jadi hindarkan. Strong sell juga. Silakan hindarkan Sido. Selanjutnya Bank Rakyat BBRI ya.
Misalnya ini nampaknya banyak di luar dugaan karena market provider-nya memberikan angka tidak terlalu tinggi kepada bank rakyat. Ya. Tapi bisa dicek nanti di kinerja finansialnya dan di market information provider ini kinerja finansialnya bisa dilihat up to date sampai laporan dari Bursa Efek Indonesia yang dikeluarkan triwulan terakhir dari Bursa Efek Indonesia. Ya. Ini mungkin yang sudah dikeluarkan adalah triwulan kedua. Nah, sekarang kita melihat technical analysis-nya. Untuk hari Senin nanti bagaimana, Bank Rakyat? Daily, strong sell, weekly, strong sell. Ya. Jadi kita hati-hati. Ya. Nah, ini yang dinamakan sebetulnya karena saya melihat ini data-data yang ada di sini untuk sebagai trader ya. Saya selalu mengatakan trade what you see. Jangan trade what you think. Kita mengatakan, aduh BBRI bagus, bagus, bagus. Tapi apa yang kita lihat adalah dia belum waktunya untuk dibeli. Dan technical analysis adalah untuk menentukan kepada kita kapan sebaiknya saham tersebut dibeli. Baik yang fundamentalnya bagus maupun yang fundamentalnya tidak bagus. Saya tidak mengatakan tidak bagus. Setelah Bank Rakyat, kita meningkat ke Aisyah. Dagang beras nih Aisyah. Nah, sayang perusahaannya itu mungkin skornya itu 4 lah. Dari 10 dia dapat 4. Di sekitar 3 dan 4 skornya. Dari angka 10. Tetapi kita harus mengatakan bahwa untuk trading perusahaan apapun, perusahaan ikan teri, perusahaan ikan salmon, untuk trading itu kalau yang namanya big marketnya atau big players-nya mau-maunya ya bisa saja dia ada buy signal. Ini perusahaannya tidak terlalu extraordinary. Bukan tidak terlalu lagi, tidak extraordinary. Tapi apakah dia bisa memberikan buy and sell signal? Let's see what. Nah, ini ada strong buy di sini. Di sini ada strong buy juga. Nah, silahkan ya, silahkan di sini turun, di sini strong buy. Nah, teliti sebelum membeli. Kalau Anda di sini melihat turun, di sini strong buy, di sini strong buy, Anda lihat lagi chartnya, ya, lihat lagi chartnya. Dan untuk diketahui bahwa Anda pun untuk menetapkan support resistennya di mana, di sini semua ada nih. Yang kapan supportnya di mana, resistennya di mana, ini lihat aja di sini. Mau cara klasik, mau cara Fibonacci, mau cara pivot point dan lain-lain ada di sini semua. Ya, masuk pivot point di harga 183. Support satunya 168. Ya. Supportnya. Lalu target profitnya misalnya di resisten 1 202. Anda bisa dengan mudah, tidak usah tanya-tanya PIPMI, gold dan lain-lain. Anda lihat di sini semuanya ada. Hanya Anda permasalahannya percaya atau tidak. Kalau Anda akan percaya atau tidak kalau Anda juga menguasai ilmunya. Wah, ini salah nih. Nah, akan tapi mereka kalau salah nggak akan mereka berani jual mahal ya. Nah, setelah itu kita melihat tadi sampai di sekarang ke Astra.
Astra perusahaannya bagus, great, ya. Tapi apakah dia waktunya untuk dibeli atau tidak, kita lihat. Banyak ya para master di Indonesia, di Bursa Efek Indonesia atau di sekuritas dan lain-lain. Nah, kalau ini saya berdasarkan market informasi yang saya gunakan. Tetapi silakan Anda juga bandingkan dengan yang lain-lainnya. Daily-nya Astra kita lihat strong sell, weekly-nya strong sell, hindarkan Astra. Oke, kita lihat setelah Astra, Elsa. Bagaimana perusahaannya? Perusahaannya angkanya antara 5 dan 6 lah, ya. Tidak 8. Tapi apakah sahamnya pantas dilirik hari Senin yang akan datang? Kita bisa melihat di sini. Daily-nya sell, weekly-nya buy. Nah, ini tunggu daily-nya memperlihatkan angka buy juga, gitu ya. Jadi jangan ini karena saya mengatakan alangkah baiknya kalau daily-nya buy, weekly-nya buy. Akan tetapi kalau weekly-nya buy, daily-nya sell, maka tunggu aja agar daily sell itu berubah menjadi buy, weekly-nya buy. Jadi ini untuk Elsa agak hati-hati. Setelah Elsa, kita ke Matahari, LPPF. Perusahaannya oke-oke aja, angkanya dapat dari 10, dia dan dapat angka 5 sampai 6. Tapi apakah dia memberikan peluang untuk ke trading? Kita lihat di sini. Daily-nya kita lihat netral-netral aja, moving average set sell, strong buy, technical indicator. Nah, silakan. Nah, ini lebih baiknya dihindarkan karena tidak searah ya antara weekly dan daily. Tidak selaras. Ini di dalam ilmu trading mengatakan kalau tidak selaras sebaiknya stay away. Sekarang kita lihat lagi dari Matahari ke SIP. Ya. Keadaan perusahaannya secara keseluruhan, secara fundamental, great, ya, 8 angkanya dari 10, ya. Sekarang secara teknikalnya, apakah ada peluang untuk trading? Oke, kita lihat daily-nya strong sell, weekly-nya strong sell, no way, ya, menurut informasi ini. Lalu ke Pegas. Secara keseluruhan perusahaannya, secara fundamental, ya. Kita lihat di sini great, ya, great nih. 8 angkanya. Tapi apakah dia ada peluang untuk ditradingkan pada hari Senin yang akan datang? Kita lihat di sini. Daily-nya kita lihat strong buy. Oh, weekly-nya strong buy. Jadi untuk Pegas silakan. Selanjutnya setelah Pegas kita meningkat kepada
Pertanyaan tentang Indofood ya. Secara keseluruhan perusahaannya secara fundamental dia oke-oke aja, angkanya antara 5 dan 6 lah dari 10 ya. Di tengah-tengah, jadi tidak terlalu extraordinary. Tapi apakah dia memberikan peluang buy dan sell? Peluang trading, bukan peluang buy sell, tutup minggu depan, hari Senin, kita lihat hasilnya di sini. Sekarang masih dia oke, sudah kena internetnya. Strong sell, daily-nya, weekly-nya strong sell, no way untuk Indofood, ya, tidak untuk Indofood. Ya. Selanjutnya kita lanjutkan setelah Indofood ke ICBP. ICBP, saya kira keadaan sama dengan Indofood ini sekarang, soalnya meskipun dia consumer goods ya banyak sekali saingannya kan. Unilever, Indofood dulu dia nggak sendiri lagi, banyak saingannya. Ya. Jadi dia di tengah-tengah ya, good ya. Technical analysisnya, peluang tradingnya bagaimana? Hari Senin kita lihat hasilnya di sini. Daily strong sell, weekly netral. Saya tidak menyarankan untuk diambil Indofood. Tetap disclaimer, yang punya uang kan Anda. Jadi silahkan kalau mau beli. Lalu sekarang Excel. Excel perusahaannya good aja, tidak great, tidak excellent, tapi apakah dia memberikan peluang untuk memberikan peluang trading pada hari Senin yang akan datang? Kita lihat di sini. Daily-nya strong sell, weekly-nya no. Jadi tidaklah. Ini strong sell tadi ya, tidak untuk Excel, tidak dulu. Lalu sekarang ke semen Gresik, SMGR. Perusahaannya ya fair-fair aja, jadi tidak terlalu istimewa, bukan tidak istimewa ya. Saya menghindarkan untuk mengatakan jelek, ya. Tidak istimewa, karena kinerja sekarang belum tentu mencerminkan kinerja yang akan datang. Tapi apakah dia sedang memberikan peluang trading, akan memberikan peluang trading hari Senin yang akan datang? Kita akan melihatnya di sini. Semen Gresik, kita melihat daily chart-nya bagaimana, strong sell. Maaf, ini bukan daily, itu hourly ya. Kita daily chart-nya netral dan sell, tidak ada strong buy. Hasilnya ambivalen, jadi hati-hati. Bisa saja beli uang Anda, karena ada tanda technical indicators yang strong buy di sini. Tapi kalau tidak saling mendukung, tidak selaras, saya lebih baik menghindar. Ini tidak selaras kan antara daily dan
dan daily dan weekly tidak selaras. Hindar. Lalu industri perdagangan itu apa ya? Cars. Angkanya fair, angkanya 4 nih. Angka raportnya 4. Tidak 8, tidak 6, tidak 10 angka. Tetapi saya bisa mengatakan bahwa meskipun angkanya 4, bisa saja malah dia memberikan CHC, capek hitung cuan, tergantung price action-nya dan para big money atau bandar mempermainkannya ya. Apalagi harganya murah, orang dengan 3 miliar aja bisa mainin saham ini, harganya hanya Rp76. Ya, tapi hati-hati, Anda bisa kecebur ya ke got. Daily, strong sell, weekly, netral. Jadi sell-nya strong, tidak selaras antara daily dan weekly. Di daily-nya strong sell, monthly-nya ada buy, tapi buy-nya tidak strong. Ya. Saya stay away. Disclaimer, keputusan di tangan Anda ya. Selanjutnya, S Hardware. Perusahaannya good ya, tidak istimewa. Tadi tekniknya kita lihat. Nanti akan ada sesi dari saya bagaimana cara menggunakan analisa teknikal dari market provider ya ini ya. Karena gratis. Yang tidak gratis adalah yang premiumnya. S Hardware tidak. S Hardware hindarkan. Lalu MNC, PTV. Secara keseluruhan perusahaannya juga angkanya gitu-gitu aja ya. 4 dari 10. Nah, ini harganya 84 dengan mudah dipermainkan ini. Jadi ini mau-maunya bandar lah. Kalau angka di bawah cepet itu mau-maunya bandar. Anda harus mentelengi, harus lihat terus running trade-nya, price action-nya ya. Nanti saya dalam satu sekuritas ada mempelajari cara monitornya. Jadi tidak untuk IPTV. Jadi hindarkan IPTV ya. Selanjutnya setelah IPTV kita ke Royal Indo. Investa. Indo. Ini juga mudah dipermainkan oleh para bandar ikan teri ya. Perusahaannya juga ya angkanya 4 ini ya. Dari 10. Lalu tetapi kalau Anda bisa mengikutinya, mata Anda jeli dan lain-lain, bisa mengikuti gerakan hariannya, binalnya saham ini, maka Anda bisa mempermanfaatkannya. Tapi di sini juga strong sell. Jadi tidak selaras, sedangkan daily-nya strong sell, weekly-nya juga tidak selaras, strong sell juga ada di sini, jadi tidak untuk Indo. Selanjutnya WIRK.
juga saham third liner, ya, mudah untuk dipermainkan. Nah, kalau mudah dipermainkan itu kebanyakan di daerah fair ini loh. Jadi untuk investasi hati-hatilah. Kalau investasi cari yang di bawah di atas angka 2000 lah gitu. Teknikalnya, tapi saya katakan kalau kesempatan tradingnya bisa di daily-nya strong sell, weekly-nya strong sell, jangan. Saham-saham itu, saham-saham di bawah 50, di bawah 100 istilahnya, kalau Pak Angelo mengatakan saham-saham anak kos-kosan lah gitu ya. Lalu Surya, Bumi, SBMA. Kita lihat di sini aja. Nah, kita lihat di sini fair aja perusahaannya. Ini dapat dikatakan dengan mudah Anda harus betul-betul profesional untuk mengikuti gerakan harganya. Karena biasanya saham-saham yang perusahaannya, company-nya, skornya fair ke bawah itu dengan mudah dipermainkan oleh para bandar. Ini saya hanya peringatan aja ya. Keputusan tetap di tangan Anda. Kita lihat sekarang daily-nya bagaimana, strong sell untuk SBMA, buy tidak selaras, strong buy lebih baik tetap stay away. Selalu selaraskan antara daily dan weekly. Nah, kalau melihat weekly buy, maka tunggu daily-nya sampai buy. Jadi saya kembalikan, kalau Anda lihat weekly-nya buy atau strong buy, maka tunggu daily-nya sampai menunjukkan buy juga. Saya belajar dari Alexander Elder. Oke. Dana. Siapa nih? TB. 800, coba kita lihat perusahaannya. Wah, ini excellent nih. Harganya kan sudah tinggi juga, excellent ya. Perusahaannya excellent, akan tetapi kita melihat apakah sahamnya sedang waktunya memberikan peluang trading atau tidak. Kita lihat di daily-nya strong sell, weekly-nya sell, jadi tidak. Jadi untuk hourly charts kita belum sampaikan karena kan belum ada untuk hourly chart minggu depan ya. Itu mengenai saham TB, boleh dibeli itu. Sell, jangan, maaf. Strong sell TB, perusahaannya bagus tadi ya, fundamentalnya, tetapi teknikalnya mengatakan jangan dibeli. Setelah TB, Damai Sejahtera, UFU. Aduh, ini fair perusahaan. Yang fair ini agak repot, tetapi dia bisa memberikan CHC, capek hitung cuan, karena mau-maunya bandar. Sell, daily-nya, weekly-nya strong sell. Oke, jadi saya skip terus. Damai Sejahtera Abadi sudah ya. Restoran nih, enak sekali ya. Oke, perusahaannya good aja, oke aja. Tapi apakah dia sedang memberikan peluang trading untuk minggu depan atau tidak, bisa kita cari. Wis, salah. Oke, kita lihat technical
Teknikalnya untuk enak, daily-nya strong buy, weekly-nya strong buy. Oke, rupanya enak juga dibeli nih, enak nih ya. Silakan untuk enak, karena enak dibeli katanya, menurut teknikal. Selanjutnya kita lihat setelah enak, RMKE. Perusahaannya excellent, tetapi apakah time to buy untuk trader? Beri kesempatan pada trader, kita lihat daily, strong buy, weekly, strong buy. Silakan RMKE. Lalu yang terakhir adalah MTEL ya. MTEL perusahaannya oke-oke saja, good ya. Apakah diberi kesempatan peluang untuk trading minggu depan atau tidak? Daily-nya strong sell, weekly-nya strong sell. Jadi tidak untuk MTEL ya. Jadi untuk yang mereka MTEL silahkan untuk tidak masuk dulu yang suka MTEL ya. Meskipun itulah pertanyaan-pertanyaan, 50 pertanyaan yang saya kasih ulasan fundamentalnya maupun teknikalnya ya. Saya ingin menyampaikan bahwa dari sini kalau kita lihat misalnya ya, saya kasih clue ya. Dari market informasi yang saya sampaikan, itu yang paying-nya, yang bayarnya adalah hanya informasi ini. Ya. Sedangkan informasi-informasi di luar ini adalah gratis. Nah, jika Anda berkenan, maka sesi yang akan datang, saya tidak akan menerangkan mengenai investing premiumnya, ya. Akan tetapi saya akan menerangkan penggunaan informasi-informasi lainnya yang gratis, misalnya seperti ini technical analisisnya, ya. Karena dengan demikian, karena saya sudah memberikan Anda clue jalan untuk mencari informasi, Anda sudah tidak usah bertanya lagi. Ya, di sini saya akan lihat ada kolom chat di sini. Coba, apakah ada pertanyaan? Nampaknya tidak ada pertanyaan. Jadi, kalau tidak ada pertanyaan, akhir kata saya ingin mengatakan kepada Anda bahwa IHSG dalam jangka pendek dalam keadaan bearish, ya, dan bisa mengarah ke angka saya ingin sampaikan di sini bisa mengarah ke angka 6.754. Disclaimer on ya. Lalu walaupun demikian secara jangka panjang IHSG masih dalam keadaan strong uptrend. Jadi saya ulangi, IHSG dalam keadaan strong uptrend. Jadi kita tunggu outputnya ya.
belum keluar. Sebentar. Nah, jadi di dalam jangka panjang dia strong uptrend. Positifnya 3 itu mengatakan dia strong uptrend. Artinya apa? Bagus untuk investasi. Jadi cari saham-saham yang under value. Oleh karena itu tentukan ya di time frame mana Anda bertransaksi, apakah di jangka pendek atau jangka menengah atau jangka panjang. Kalau jangka pendek dengan serinya tadi mengatakan bahwa IHSG kemungkinan akan mengarah ke 6.700-an. Tetapi jangka panjang sekali bisa saja dia mencapai 13.907. Time frame-nya ini dalam ilmu kapan itu tercapai di dalam ilmu Elliott Wave maupun Fibonacci itu bisa dicari. Ya. Jadi ingat bahwa di dalam jangka panjang dia bisa mencapai 8.000, target keduanya bisa mencapai 13.000. Bayangkan aja dulu waktu saya mulai trading, IHSG kan 700, sekarang kan sudah 7.000, bisa kan? Nah ini juga demikian. Dan ingat bahwa di dalam jangka panjang, ya IHSG atau indeks itu sangat predictable, ya, predictable meskipun tetap ada uncertainties-nya dan dengan risiko yang rendah. Sedangkan dalam jangka pendek dia sangat fluktuatif, unpredictable dan sangat riskan. Ya. Oleh karena itu tentukan di time frame mana Anda bertransaksi dan tentukan juga posisi Anda apakah sebagai trader maupun sebagai investor. Oke, jadi Mbak Widi boleh mengatakan bahwa boleh mau next investing belajar ya. Jadi maksudnya Mbak Widi itu tadi ya membaca Investing.com Mbak Widi. Saya kira mungkin demikian ya Mbak Widi ya. Dengan demikian maka betul Mbak Widi mengatakan oke, mungkin nanti minggu depan saya akan memberikan sesi membaca technical informasi market info dari Investing.com yang gratis sehingga Anda tidak usah bertanya lagi kepada kita ya. Baik, terima kasih. Dengan demikian saya stop share saya. Saya ucapkan terima kasih kepada kehadiran ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, kepada Mira ya, ini teman istri saya ini. Ya. Terima kasih ya, Ibu Madeline, Winda ini dari Ambon ya. Oke, Pak Yamin juga dokter udah selesai praktek. Jadi pertengahan tadi Om baru masuk, selesai praktek buka udah pertengahan. Ya begitulah hidup kita Om. Ya nanti kita